Ya, nama saya Muhammad Rustam, jurusan Broadcasting, Ilmu Komunikasi, angkatan 2014, sekarang udah semester 7. Ya, saya mau bertanya Kak, bagaimana langkah awal Kakak memulai usaha ini? Langkah awal saya itu, pertama sih dari usaha ini kan nggak cuma saya yang ngelola kan, jadi usaha ini tuh sama kakak saya, dikelola sama kakak saya juga. Awalnya itu kan ngebangun takoyaki ini berawal dari kegelisahan kakak saya yang dia nggak boleh kerja sama suaminya, nggak boleh kerja kantoran gitu segala macam, dan akhirnya dia memilih untuk usaha. Nah, usaha apa nih yang cocok gitu kan. Nah, dia minta bantuan saya gitu kan, kira-kira usaha cocok apa. Ya udah saya bilang punya apa gitu, punya keahlian apa. Nah, dia keahliannya masak, akhirnya dia ngebuat itu takoyaki. Dia kan punya keahlian juga kan ngebuat takoyaki, dulu pernah punya skill lah ngebuat takoyaki. Nah, dia awalnya ngebuat takoyaki itu yang takoyaki yang di mall-mall gitu, yang 15 ribuan ya kira-kira ya, yang mahal lah pokoknya, yang pakai apa gurita, pakai ya macam-macam itulah, yang sausnya juga saus kecap Jepang apa kecap apa itu ya namanya, yang kayak gitu rasanya. Nah, tapi dia ngejualinnya di daerah menengah ke bawah. Jadi itu awalnya karena kita bukan orang pembisnis ya, masih kayak nggak ngerti bisnis itu kayak gimana. Jadinya dia mainnya pasarinnya ya yang di kalangan menengah ke bawah. Terus saya mikirkan, dia ngedagangin rugi melulu. Nah, awalnya rugi melulu kan, nggak ada yang beli karena lidahnya juga nggak cocok gitu loh sama orang-orang kampung, orang-orang yang menengah ke bawah gitu kan, maksudnya kurang cocok lah lidahnya. Jadinya saya berpikir, kenapa nggak dengan bentuk yang sama takoyaki, cuman kita bedain, kayak misalkan yang tadinya pada nggak doyan cumi, terus nggak doyan udang, terus nggak doyan kepiting gitu kan, dimasukin, kita ubah aja jadi yang sederhana, sosis sama ayam. Nah, kita bumbunya juga kita kasih saus sama mayones. Jadi saya ngebuatnya tetap makanan takoyaki itu seperti looknya seperti yang di mall-mall gitu, yang mahal, tapi kakak minimalisir lagi dengan harga yang lebih murah, yaitu 1.000 satunya, dengan harga yang lebih murah. Dan alhamdulillah sih sekarang ya udah berjalan 3 tahun. Terus kesulitan apa sih Kak yang Kakak alami dalam melakukan usaha takoyaki ini? Kalau kesulitan awalnya ya, kalau kesulitan tuh awalnya, kalau baru-baru usaha takoyaki ini, pertama yaitu nyari peminat sama yang tahu kan masih dikit. Jadi itu dulu saya bener-bener dari nol banget. Jadi yang namanya takoyaki yang 1.000-an kan sekarang udah banyak tuh ya kan, di mana-mana udah banyak. Tapi ya itu tuh terserah ya, maksudnya kayak percaya atau nggak percaya. Emang awalnya tuh saya yang membentuk itu, yang ngebuat, sampai saya awalnya tuh nyari resep takoyaki yang apa namanya, yang bener-bener dari yang mahal sampai yang saya mix jadi semurah itu 1.000. Jadinya bener-bener ya awalnya dari saya gitu, tapi terserah percaya atau enggak gitu kan. Akhirnya habis itu dari jualan di sekolahan, di sekolahan yang itu masih pakai meja waktu itu. Seiring berjalan waktu kan udah lumayan dapat modal, dapat untung, kita bikin gerobak, kita tetap jualan situ tapi pakai gerobak gitu kan. Nah, kesulitannya ya itu, jadi kita masih kurangnya pelanggan, kurangnya pembeli. Waktu itu kan masih banyak yang belum tahu, tapi seiring waktu ya menyebar. Setahun berjalan, 2 tahun, kesulitannya malah karena kita udah ngebangun stand di pinggir jalan gitu kan, udah sekitar 10 stand, udah menyebar dari Kebun Bawang, Tanjung Priuk, terus ke Sunter, daerah Kemayoran, sampai Sumur Batu. Pokoknya Kemayoran, Sumur Batu itu udah sekitar 12 stand waktu itu, waktu 2 tahun berjalan. Akhirnya kita malah kekurangan, kendalanya tuh di tenaga kerja kita sendiri. Jadi kayak karyawannya kan otaknya atau sifatnya kan beda-beda kan. Ada yang korupsi, ada yang harusnya, jadi kan takoyaki kan mainnya adonan kan. Jadi adonan itu udah sekian, porsinya sekian, dia tambahin lagi pakai air gitu kan. Sebenarnya rugi di kita tuh nggak ada juga sih, tapi untung buat dia. Tapi ruginya di kita tuh yang fatal adalah kita mengurangi
mengurangi kualitas dari takoyaki itu sendiri kan. Jadinya kan harusnya kental, harusnya enak, ditambahin air malah nggak enak, takutnya pelanggan pada komplain segala macam kan. Jadi itu sih kendalanya. Jadi orang-orang pekerja kita sendiri itu jarang yang jujur gitu kan, jarang yang dapat klop lah, padahal kita udah ngasih yang terbaik ya, gaji mau berapa kita bisa nego gitu kan. Terus mau dikasih makan juga tiap hari dikasih makan, dikasih uang saku. Jadi benar-benar nyari karyawan yang benar-benar mau gabung jujur gitu, yang kita mau anggap sebagai keluarga sendiri tuh udah susah gitu, yang benar-benar ini. Jadi kayak dari kita sendiri ya kendalanya. Terus timnya juga kan saya, kakak saya sama dua orang teman kakak saya kan. Jadinya 4 orang itu tuh masih kurang bisa berkoordinar kan. Kalau saya pagi kuliah jadi cuma bisa bantu malam, jadi kayak dari internalnya sendiri sih. Kalau dulu lebih ke eksternal, kalau sekarang lebih ke kalau dulu dari eksternal, kalau sekarang lebih ke internalnya itu sendiri. Itu sih kendalanya. Terus apakah ada ide lain untuk membangun usaha takoyaki ini? Sebenarnya sih mau ngembangin ada ya. Kayak sebenarnya sih dulu tuh waktu kemarin kayak dulu sekitar beberapa bulan atau setahun yang lalu, sebenarnya sih pengen daftarin jadi nama gitu loh. Kan saya bukan orang bisnis kan, saya kuliah juga di bagian media kan, broadcast, jadi kurang ngerti juga. Pengen dibikinin nama gitu loh, diakuin sama negara gitu kan. Jadi kita bayar, kalau nggak salah waktu itu 15 juta, paling 20 juta kita bayar. Nah orang itu datang ke kita buat survei makannya layak apa enggak segala macam, tapi kita tetap membayar dia. Jadi kita kayak sebenarnya mau kayak gitu, mau dikembangin kayak gitu kan. Cuman saya lihat lagi pesaingnya tuh udah bener-bener banyak banget. Jadi udah istilahnya udah terlambat lah, harusnya dari awal-awal dibikin kayak gitu. Jadi orang yang mau niru-niru itu kalau mau franchise ke kita gitu kan, awalnya harusnya. Tapi kalau sekarang kan udah menjamur tuh kemana-mana, jadi kayak susah untuk dikembangin lagi. Jadi kalau sekarang sih saya paling menjaga kualitasnya aja, biar pelanggan tuh tetap ke kita gitu. Jadi kita jaga biar orang-orang itu tuh, orang-orang pelanggan tetap tertarik dengan takoyaki saya gitu, meskipun nggak pakai apa segala macam, tetap takoyaki kita tuh tetap ada minatnya gitu. Kalau ada nggak sih kesan-pesan selama apa berjualan tuh menjalankan bisnis ini, kesan-pesannya? Pesan dan pesan buat Jalan berjualan ini apa ada kesan atau kesan? Kesan-kesannya sih selama ngejual itu suka duka kali ya. Suka dukanya. Suka duka dalam usaha ini sih lebih ke ya itu, kalau misalkan dulu kan sering nggak dapet pelanggan gitu, sering nggak ada yang beli gitu kan, masih ada yang ya gitulah, jadi susah sehari kadang rugi gitu kan, tapi tetap ditekunin terus kan, tapi kita harus tetap tekunin terus karena pesan dari orang tua juga katanya kalau misalkan udah usahanya udah mau jatuh, tetap dijalanin terus aja biar nanti juga bakalan naik lagi gitu kan. Akhirnya kalau sekarang lebih ke waktu gitu, kadang kan kuliah padat nih, tugas banyak, terus pulang harus kayak belanja apa segala macam gitu kan, ngontrol segala macam, jadi sampai jam 12, kadang-kadang nggak ke Uber ya gitu sih. Kalau misalkan sukanya ya kita kalau misalkan banyak pelanggan gitu loh, banyak orang pelanggan yang ngebeli, terus mereka pada ngomong takoyakinya enak gitu kan, tetap ya gitulah, ada omong-omongan yang takoyaki enak, takoyakinya di sini murah enak gitu. Kadang sih itu buat kesan ininya sih, bahagia buat kita kayak gitu. Saran buat kami yang baru melakukan entrepreneur, ada saran nggak? Ya buat kalian yang mau mulai usaha atau yang usaha muda atau yang mau mulai usaha gitu kan, kita sama-sama belajar juga sih. Saya juga nanti rencananya mau buat usaha baru gitu kan, dari makanan juga, dari ayam gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut saya, kalian tuh yang baru-baru mau usaha sebaiknya punya ide kreatif dulu. Jadi sebenarnya sih dilihat dari Indonesia itu sendiri kan, kita manusianya psikologinya kan konsumen banget. Meskipun saya nggak belajar bisnis, tapi saya melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang Indonesia tuh dikit-dikit mau beli, dikit-dikit pengen nyoba, dikit-dikit kepo gitu kan. Jadinya kita sebagai pengusaha muda itu sebenarnya gampang banyak peluangnya untuk
berusaha di bidang itu gitu loh. Jadi pertama tuh harus punya ide kreatif dulu. Jadi kalian harus punya ide kreatif, misalkan banyak ide kreatif di mana kalian harus mau jual apa, yang penting kreatif, harus punya ide kreatif. Yang kedua itu kalian harus konsisten. Jadi kalian kayak misalkan mau buat bisnis di makanan, jadi kalian tuh harus konsisten gitu sama yang mau kalian gelutin gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi jangan mau bisnis mau usaha cuman sebulan 2 bulan atau udah enggak itu lagi. Jadi ya itu kalian harus konsisten gitu. Kalau saya sih, kata orang tua saya kan, kalau misalkan udah mau bangkrut gitu kan, udah mau habis gitu usahanya, ya dijalanin terus aja, jangan sampai putus gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar, kalau misalkan udah drop gitu kan usahanya, supaya jalanin, jangan sampai putus. Entah itu cuma sekedar produksi sedikit atau apa, yang penting kalian tetap terus dijalanin terus gitu. Harus konsisten sama usahanya. Yang ketiga sih menurut saya nih, yang terakhir tuh yang terpenting tanggung jawab. Jadi kalau kalian udah mau mulai usaha ini, ya meskipun kalian udah punya uang sampingan di sana, misalkan usaha kalian makanan, misalkan contohnya pecel ayam apa gitu ya kan, kalian di sampingan kalian udah punya pekerjaan jadi karyawan apa segala macam gitu, tapi kalian harus bertanggung jawab sama usaha kalian itu. Jadi benar-benar harus ditanggung jawab lah. Kalian harus di bagian keuangan harus seperti apa, di bagian produksinya harus seperti apa. Jadi kalian harus tanggung jawab di setiap sisinya gitu. Jadi kalian harus tanggung jawab juga biar usahanya tuh sama-sama maju. Kalian punya background apa, maju di usaha juga tetap maju gitu sih kalau menurut saya. Satu lagi, bisa promosiin takoyakinya Kak, promosiin ya. Kalau untuk promosi sih kita nggak punya link atau apa, karena kita kan nggak ngejual di online kan. Jadi buat kalian yang mau nyobain takoyaki saya, bisa follow Instagram mungkin ya, atau lain Rustam Muhammad di Instagram. Kalau lainnya Rustam Muhammad 2, boleh aja, misalkan nanya-nanya soal takoyaki apa segala macam. Kalau mau pesen di kampus mungkin bisa saya bawain kalau misalkan mau nyoba, tapi kalau misalkan banyak saya susah juga bawanya ya, ambil kampus gitu kan bawa ya. Kalau misalkan mau nyobain langsung, kalian bisa ke daerah Kebun Bawang, Sunter, sama Kemayoran, Sumur Batu, itu takoyaki Sarebu namanya. Jadi dari namanya aja Sarebu, jadi udah tahu karena murah itu 1.000 gitu. Itu sih paling. Ya, makasih ya Kak untuk Ya, wawancara. terima kasih, sama-sama. Satu bersama dalam